Model soal yang satu ini wajib banget loh dipelajari oleh pejuang Akpol, Akmil, dan juga sekolah kedinasan. Karena soal ini selalu keluar di seleksi nanti. Nah, tanpa lama-lama kita bedah aja yuk soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar ya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa dan tentunya kita hari ini akan mempelajari materi mengenai wawasan kebangsaan. Nah, hari ini aku akan bahas beberapa soal yang tentunya bakal keluar di seleksi nanti. Langsung kita mulai aja yuk. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai Pancasila. Hasil sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 diberi nama Piagam Jakarta yang di dalamnya berisi dasar negara. Sila pertama yakni ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan utama perubahan ini adalah A. Sebagian anggota PPKI tidak setuju karena sebagian rakyat Indonesia khususnya yang dari daerah timur tidak beragama Islam. B. Anggota BPUPKI yang lain berpikir ini akan menimbulkan masalah baru terkait nasionalisme, kesatuan dan persatuan. C. Perwakilan Indonesia bagian timur datang kepada Hatta dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan Indonesia jika sila yang pertama tidak diubah. D. Muhammad Yamin menyarankan anggota panitia untuk mengubah sila pertama karena akan mengganggu integrasi calon-calon wilayah yang bergabung dalam NKRI. E. Pada saat itu, masing-masing wilayah Indonesia sibuk mengarahkan paham untuk menentukan tujuan kemana Indonesia saat ini. Jadi teman-teman, saat itu ketika ada hasil dari sidang BPUPKI pada 22 Juni 1945, itu kan hasilnya itu apa nih? Piagam Jakarta ya teman-teman, atau Jakarta Charter, isinya ada dasar negara nih teman-teman. Nah, di salah satu silanya, khususnya di sila pertama itu, awalnya itu berbunyikan ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kemudian diubah nih teman-teman menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira apa nih teman-teman yang menjadi alasan utama perubahan sila pertama ini? Kalau misalkan dari sejarahnya, hal ini terjadi karena perwakilan Indonesia bagian timur itu datang kepada Muhammad Hatta dan menjelaskan nih bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan Indonesia jika sila yang pertama tadi tidak diubah. Karena kenapa nih teman-teman? Karena tidak seluruh warga Indonesia itu kan adalah beragama Islam ya. Jadi di sini salah satu perwakilan Indonesia di bagian timur itu mereka datang nih meminta untuk sila pertama ini diubah nih teman-teman. Kalau misalkan tidak diubah, maka tidak ingin bergabung dengan Indonesia, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang C ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 2, materi mengenai bela negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menyebutkan inti bela negara yakni A. Dalam memandang negara, B. Kemampuan pemerintah dalam perilaku bangsa Indonesia untuk NKRI, C. Tindakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, D. Perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, E. Sikap dan tindakan warga negara menjaga keutuhan wilayah negara. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah inti dari bela negara sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002 nih teman-teman. Jadi untuk jawab soal ini kita mengacu pada pasal ini ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 ini menjelaskan mengenai definisi dari bela negara nih teman-teman. Di mana
Upaya bela negara dalam penjelasan pasal tersebut itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, teman-teman, berarti dari penjelasan pasal tersebut, yang mana menjelaskan mengenai bela negara, yang mana nih yang termasuk ke dalam inti bela negaranya, teman-teman? Yaitu yang ya, teman-teman, sikap dan tindakan warga negara menjaga keutuhan wilayah negara nih, teman-teman. Sesuai dengan penjelasan di pasal 9 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya, materi mengenai integritas. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Para koruptor telah mahir menyamarkan agar mampu berkelit dari jerat undang-undang. Sejauh ini, pengertian masyarakat tentang bentuk korupsi terbatas pada hal-hal berikut, kecuali A. Menggelapkan uang kantor, B. Menerima suap dari orang lain, lembaga atau kelompok tertentu, C. Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, D. Menikmati gaji buta tanpa bekerja, E. Ikut serta bermain dalam pengadaan logistik nih teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah pengertian tentang korupsi nih, bentuk-bentuk korupsi. Tapi ada kata kecualinya nih teman-teman, berarti yang tidak termasuk ke dalam pengertian tentang bentuk korupsi. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat nih pengertian dari korupsi, itu adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepadanya untuk memperkaya diri sendiri dan juga pihak lain, teman-teman. Nah, berarti yang mana nih yang tidak termasuk ke dalam pengertian dari korupsi, teman-teman? Di sini menggelapkan uang kantor ini termasuk ya teman-teman, kemudian menerima suap dari orang lain, lembaga atau kelompok tertentu. Ini juga sama nih teman-teman. Kemudian menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, ini juga sama nih. Kalau misalkan tujuannya itu adalah untuk memperkaya diri sendiri, kemudian ikut serta bermain dalam pengadaan logistik. Ini juga termasuk ya teman-teman, berarti yang mana nih yang tidak termasuk, yaitu yang D ya, menikmati gaji buta tanpa bekerja nih teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D ya, tidak termasuk ke dalam bentuk-bentuk korupsi. Sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku tapi sama mentor-mentor lainnya. Dan jangan lupa share video ini ya. Kalau udah, yuk kita bedah soal yang nomor 4-nya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4 ya. Materi mengenai UUD 1945. Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil seringkali masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang kompleks. Jika dihubungkan dengan tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, peristiwa tersebut adalah bentuk penyimpangan terhadap tujuan nasional, khususnya pada A. Melindungi segenap bangsa Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Menciptakan ketertiban umum, E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, teman-teman di sini kita harus menghubungkan nih kasus penganiayaan itu dengan tujuan nasional. Menyimpang yang mana nih teman-teman dari tujuan nasional yang ada di dalam pembukaan UUD 1945. Nah, berarti yang pertama kita harus tahu dulu nih tujuan nasional yang ada di pembukaan UUD 1945 itu apa aja nih. Nah, jadi teman-teman tujuan nasional pada pembukaan UUD 1945 itu kan dijelaskan di dalam alinea keempat ya, di mana dalam alinea keempat itu berbunyikan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, di situ teman-teman.
Itu adalah tujuan-tujuan nasional yang tercantum di pembukaan UUD 1945. Nah, tapi di sini teman-teman, kita lihat di opsi jawabannya dulu ya. Di sini ada salah satu opsi jawaban yang bukan merupakan tujuan nasional yang ada di dalam pembukaan UUD nih, teman-teman. Yaitu apa nih, teman-teman? Yaitu menciptakan ketertiban umum. Berarti ini langsung kita eliminasi aja ya, teman-teman. Nah, berarti di sini nih, teman-teman, kasus penganiayaan kira-kira ini merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional yang mana nih, teman-teman? Yaitu udah jelas ya, teman-teman, yang A nih, melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini tidak termasuk nih, teman-teman, ke dalam tujuan nasional ini, kasus penganiayaan. Karena semestinya apa nih, teman-teman? Semestinya tidak boleh ya ada bentuk penganiayaan oleh oknum pejabat negara, oleh siapapun ya, terutama oknum pejabat negara nih terhadap rakyat sipil, teman-teman. Kalau misalkan melaksanakan ketertiban dunia itu dengan apa nih? Misalkan kita kayak mendukung perdamaian yang ada di negara berkonflik, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ini bisa melakukan lewat pendidikan, kesejahteraan umum ini lewat sektor ekonomi, teman-teman. Nah, berarti untuk soal ini jawabannya itu adalah opsi yang A ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman bangsa Indonesia di samping dapat memicu disintegrasi bangsa, tetapi juga sebagai modal positif dalam pelaksanaan pembangunan jika segenap elemen bangsa dan negara dapat mengatur dengan baik. Sikap positif yang harus dikembangkan agar bangsa Indonesia dapat berdiri kokoh adalah A. Menjaga keselarasan dalam masyarakat, B. Menjaga persatuan dan kesatuan, C. Setiap orang berusaha memperoleh kepuasan batin, D. Setiap warga negara harus mencari keuntungan bersama, E. Memprovokasi agar terjadi kerukunan dan kedamaian hidup, teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah apa nih? Sikap positif agar bangsa Indonesia dapat berdiri kokoh nih, teman-teman. Dan juga di sini ada kata kuncinya keanekaragaman bangsa Indonesia di samping dapat memicu disintegrasi tapi juga modal positif untuk pembangunan nih, teman-teman. Berarti yang mana nih, teman-teman, jawabannya? Yaitu yang B ya, teman-teman. Agar bangsa Indonesia itu bisa kokoh, maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keanekaragamannya, kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar negara Indonesia bisa berdiri dengan kokoh nih, teman-teman. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertentangan di dalamnya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B ya. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu materi wawasan kebangsaan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga melalui soal-soal tadi bisa memperkuat dan juga menambah pengetahuan teman-teman mengenai wawasan kebangsaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal yang lebih beragam. Dadah!